mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Harapan ke depan kita supaya hujannya cepat datang. Sebelum bicara, bencana kabut asap yang melanda sebagian besar kabupaten di Kalimantan Tengah belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Bahkan keadaannya semakin parah. Langit belum terlihat berseri kembali. Wow, di situ parah banget. Yan, kejar Yan. Pokok kami di sini, api mati atau kita mati. Citra hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia telah binasa. Hutan sekarang sudah berubah menjadi bencana. Bagaimana kita bisa bernafas dengan sehat jika oksigen terus dirampas? Inilah aksi kami, My Dream Adventure, melawan asap. Kabut asap yang menyelimuti Kalimantan dan sekitarnya tidak menyurutkan langkah saya dan Dion untuk adventure ke kota ini. Malahan gua dan Ensu ingin melihat langsung keadaan di sini, bro. Ya, sekarang kita udah bareng sama relawan ya. Relawan dari Save Orangutan dengan Mas Yusuf ya. Mas Yusuf ini yang akan nganterin kita, bro. Tetap semangat kali ya, walaupun masih pagi dengan kondisi kayak begini, tetap semangat harus berjaga. Tetap berani ya, My Dream, My Adventure. Memang perjalanan kita ke Tanjung Puting nggak bisa senyaman dan seindah biasanya. Jarak pandang kita cuma 5-10 meter aja dari atas perahu atau yang biasa disebut klotok ini. Jarak pandang yang minimalis banget, kemungkinan kita bisa nabrak tongkang ini nih. Keadaan. Apa yang ada depan kita nih asli benar-benar jelas. Tiba-tiba kita bisa, mungkin ada tongkang, mungkin ada penduduk. Baru kali ini nih gue berada dalam situasi kayak gini, asli gue dikepung dengan asap yang tebal dalam kondisi jarak pandang cuma 1-2 meter. Awas, ada bot. Ada bot. Dan lu gak bisa ngeliat apa-apa, lu hanya bisa mengandalkan insting lu banget. Wah, ada tongkang lain nih. Nih ada lagi nih. Apa nih? Oh gila, tiba-tiba muncul kayak gitu. Gokil. Awas, pelan-pelan. Iya, jadi kita emang biar aman, kita nyari pinggiran. Dari sini kita sisiri pinggirannya biar lebih aman lagi. Jadi kita akan main pinggir. Bukan komentar, tapi aksi. Sebuah perjalanan mencari bukti. My Dream Adventure, Lawan asap. inilah aksi kami. Sulit bernafas, perih di mata, sesak di dada, itulah rasanya berdiri di sini. Dan bukan hanya manusia yang menjadi korban kebakaran hutan dan harus menghirup asap tak sehat, tapi juga satwa yang hidup di sini. Orang hutan. Tanjung Puting telah dikenal sebagai salah satu tempat wisata jika kita tertarik ingin melihat kehidupan orang hutan.
Akhir-akhir ini di sosial media banyak banget berita tentang orang hutan yang ikut terbakar. Yuk, sama-sama kita buktiin. Apakah itu fakta atau hanya bohong belaka? Kita udah sampai di Tanjung Harapan. Dari sini kita akan trekking mungkin sekitar 8-9 kilo untuk langsung menuju ke titik api dan melihat kondisinya langsung seperti apa. My trip, my adventure. Jadi kita udah di dermaganya pos 1 Tanjung Harapan. Iya. Jadi memang di sini jadwal untuk feeding orang hutannya itu sekitar jam 3 sore. 3 sore. Tapi kita fokus utamanya saat ini memang misi utamanya ke titik api. Dan itu jarak dari dermaga ini ke titik api itu sekitar 9 km. Jadi kita dibantu juga ada motor juga, tapi kita sambil jalan juga trekking. Langsung. Kita dapat info kalau di hutan Tanjung Harapan, tepatnya di Taman Nasional Tanjung Puting ini, ada sekelompok relawan yang menjaga sekaligus mencegah tersebarnya api sehingga tidak terus membakar hutan. Jalurnya emang bukan jalur yang gampang, apalagi dengan menggunakan kendaraan yang tidak memadai. Tapi itulah, kita harus bisa menyesuaikan. Memang nggak mudah nyimbangin motornya dengan kondisi kayak gini. Lintasannya tipis kayak gitu. Gue boncengnya gorila 1 kuintal bro. Wah goyang mulu. 2 gorila naikin motor bebek. Seru tapi ada fun-funnya, ada manis-manisnya gitu. Yang penting niatnya bro. Lanjut ya. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting sampai hari ini masih terbakar. Kebakaran belum bisa dihentikan karena medan yang sangat sulit jauh dari sumber air. Oh, keren titik api. Api unggun. Di sini tempat posko. Ya ini posko mereka para relawan. Para relawan inilah yang bahu-membahu tanpa bantuan yang memadai dari pemerintah maupun perusahaan yang beroperasi di sekitar Tanjung Puting. Tapi dari sini kita bisa langsung ke titik api ya. Kita bisa ngelihat ya. Di sana ada relawan lain juga yang sedang bertugas ya. Kita lihat langsung seperti apa prosesnya, prosedurnya kayak gimana, apa yang bisa kita bantu. Oke dia, my trip. Yuk, semangat guys. Laju kerusakan hutan di Indonesia semakin buruk. Apa yang kita bisa lakukan, saudaraku? Jadi memang keterbatasan sumber daya manusianya juga, peralatannya juga, dan juga akses untuk airnya susah karena musim kemarau ya kan. Jadi mereka adalah membatasi dari titik sumber api, Pergerakan apinya. ya sumber api pergerakannya dengan Menggali seperti ini. Ya. Salah satu cara sehingga apinya tidak bisa pergi terlalu jauh. Setelah apinya dikepung, baru melakukan tindakan. Well, itu salah satu strategi yang paling jitu untuk kerja langsung di lapangan. Nah, dan memisahkan daun-daun ini nih, daun kering ya kan. Yuk. Wah, it's going to be a hard work. Yuk. Trip. 3 bulan lebih sebagian rakyat Indonesia hidup dikepung oleh asap. Dulu pembakaran hutan dilakukan untuk bertani, tapi kini berubah kebutuhan ini. Bang Ada, kami tidak bisa banyak membantu kalian. Kami sedikit memberi makanan buat
tambahan buat persediaan di sini. Tapi mudah-mudahan kami datang ke sini dengan motivasi dan semangat yang luar biasa untuk mendukung kalian semua. Mudah-mudahan diberi keselamatan dan kesehatan ya Mas ya. Amin. Kita langsung turun ke sini untuk memperlihatkan kepada semua warga kita bahwa di sinilah memang orang perang. Bukan di rumah, bukan di media sosial. Ya. Di sini orang perang. Untuk kami di sini, api mati atau kita mati. Terima kasih banyak atas semangatnya. Kita akan melanjutkan perjuangannya dengan bentuk yang berbeda. Semangat ya teman-teman, My Trip! Inilah dia wujud nyata orang hutan yang ada di hadapan gue sama Densu bro. Gue menyaksikan langsung rumah mereka yang kini diselimuti asap tebal. Sekilas mereka terlihat biasa saja. Yep, tapi saya yakin mereka juga terganggu dan lama-lama penyakit juga bisa menyerang mereka. Let's save orang hutan. Ini pengalaman pertama gue bisa menemui orang-orang hutan secara liar di hutan liar di Taman Nasional juga di Tanjung Puting ini luar biasa. Gue seneng sekaligus sedih karena mereka juga punya habitat, mereka hidup di sini, tapi habitatnya terbakar. Gue aja ngerasain di Riau dan juga di Pangkalan Bun ngerasain tebalnya asap kayak gitu aja sangat mengganggu pernafasan dan juga mata gitu. Apalagi mereka yang sangat berdekatan sama titik api. Gue rasa mereka sangat sedih banget. Dilihat dari raut mukanya juga sangat sedih. Bukan saatnya bertanya dan mencari siapa yang serakah atas terbakarnya hutan ini, tapi mencoba dan mengerahkan sepenuh tenaga bersama-sama untuk menjaga kembali hutan Indonesia adalah bagian yang paling penting saat ini. Salut, respect, dan terharu untuk semua teman-teman relawan yang ada di sini. Bagi mereka sekarang, asap mati atau kami mati. Baru saja kami istirahat, tiba-tiba suara letupan api kembali terdengar. Saya dan Dion langsung bergegas ke titik api tersebut bersama dengan relawan lainnya. Ini mendadak ada titik api baru. Mereka langsung siaga ke titik api. Langsung sigap. Di sini titik ngambil airnya. Kita juga sempat mengisi kembali air untuk memadamkan api tersebut, walaupun jumlah airnya sangat minim seperti yang kalian lihat sendiri saat ini. Titik baru, lumayan luas apinya. Titik api memang banyak berasal dari Tanjung Puting dan Pangkalan Bun, dan efeknya menyebar hingga ke daerah Kalimantan lainnya. Ya. Oh, di situ parah banget. Ini sungguh berbahaya. Akhirnya gue benar-benar melihat langsung letupan api yang menimbulkan asap tebal di setiap tempat yang diselimuti asap. Ini gede banget. Gede banget. Jadi memang yang terbakar ini memang jerami dan juga pohon bambu. Ya sana udah ada ya.
memunculkan suara-suara seperti petasan. Itu. Tapi mereka memang nggak bisa memadamkan itu secara langsung karena ya keterbatasan air dan juga peralatan. Jadi mereka membiarkan, tapi mengerem atau mencegah adanya muncul titik api lagi. Jadi memberi sekat. Kalau lewat. Apa kabar? Nyaring suara api ini benar-benar membuat kami ngilu. Alat kita untuk memadamkan api juga kurang memadai dan tidak mampu langsung mematikan apinya. Ampun! Ya, bantu! Back up, back up! Mundur. Kita nggak bisa mendekat lagi. Peralatan kita nggak mumpuni. Apinya semakin besar. Dan resikonya juga bahaya karena sewaktu-waktu batang pohonnya bisa aja roboh. Menjauh. Doa kita untuk semua relawan yang melanjutkan usahanya di sini, semoga kesehatan dan kekuatan selalu menyertai mereka. Dan juga asap segera mereda. Stay strong, guys. Percuma pakai ini. Yus! Bantu! Kanan! Oh! Lawan! Maju. Mundur! Oke, On, cakep. Yes! Satu titik api kayak gini aja kecil. Tapi susahnya minta ampun untuk ngematiinnya. Mati semua, bro. Apa yang kalian lihat semua ini bukan kemarahan dari Tuhan, tapi keserakan manusia. Di sini kita berada untuk membuktikan kepada semua orang bahwa kita perlu aksi yang nyata, bukan saling tunjuk, bukan saling membenarkan, Bukan saling mencaci maki. tidak hanya komentar, tapi dalam bentuk aksi. My trip. My adventure. Sekarang saya sama Dion harus melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya. Kurang lebih 10 hektar lahan Tanjung Puting hangus di lahap api. Untungnya pihak berwajib sudah cukup cepat dalam hal penanganan kebakaran lahan Taman Nasional Tanjung Puting. Mulai dari kepolisian, pemadam, dan para relawan bergabung dengan masyarakat sekitar untuk memadamkan ratusan titik api yang sudah menyebar. Mau ke sini beri makan orang hutan. Oh ini nih pisangnya. Benar. Ini pisang apa? Pisang pulau laut. Pisang pulau laut. Pisang pulau laut ya. Ini susu. Ini susu. Mantap banget, kita juga mau harap ini. Kita mau lihat kondisi di sana. Jadi kita lihat aja langsung yuk. My trip, my adventure. Ya, sekarang kita udah sampai di tempat feedingnya orang hutan ini. Tapi masih tadi jalannya cepet banget. Dia udah dalam situ udah mau ngasih pisang. Kita lihat yuk. Ini
Betul, masyarakat. Melihat langsung habitat alami orangutan secara langsung dan melihat langsung hidup mereka di alam liar. Jadi cara manggil mereka seperti kayak gitu. Sayangnya kita nggak bisa mendekat atau nggak boleh berinteraksi langsung dengan orangutan. Tapi di sini kita bisa belajar banyak tentang bagaimana kita dapat melindungi orangutan yang terancam punah. Kalau feeling kayak gini, biasanya yang rajanya duluan datang. Jadi walaupun yang lain udah datang, mereka belum berani tuh ngorek-ngorek. Tunggu sampai rajanya datang, baru mereka ikutan. Seperti itu ya. Rajanya bagi makanan untuk Cara ngebaginya agak unik loh. Jadi dia makan dulu nih, dia nikmatin dulu. Nanti sisanya baru sisanya. Oh, ini memang kayak raja. Kayak raja gitu. Jadi emang duluan, serve duluan. Nanti yang lain, walaupun sebenarnya mereka udah pada tahu tuh. Gue yakin mereka udah di sekitar sini yang lain, tapi mereka belum berani karena nungguin si Gundul dulu untuk menikmati itu tuh. Wih, senang ya bisa melihat orangutan tersebut makan pisang dengan lahapnya. Setelah bersama ranger, kita datang membawa pisang dan susu sebagai makan sore buat orangutan. Akhirnya mereka bisa makan pisang hingga kenyang. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting mampu menarik perhatian wisatawan asing. Meskipun asap sedang menyelimuti kawasan ini, alhamdulillah masih ada wisatawan asing yang mau ke sini. Kita kayak orang hutan. So, his name is Erwin. Ya, itu namanya Erwin. Pak Bo, bener nih aku pengen langsung klarifikasi. Aku lihat di sosial media juga sekarang kan lagi hangat-hangatnya bawa kebakaran hutan, asap. Tapi kalau kondisi biotanya kayak orang hutannya, itu benar nggak ada isu yang kalau ada orang hutan bakar? Kita sempat lihat fotonya. Oh, belum. Berarti itu bisa dibenarkan. Belum. Itu salah informasi, salah kaprah bisa jadi ya. My trip, my adventure. Udah. Di perjalanan kembali dari Tanjung Puting menuju kota Pangkalan Bun, kita bisa melihat para bekantan yang berkumpul. Melihat bekantan dari jarak jauh tidak lebih dari 5 meter tanpa perlu turun dari kapal floater. It's amazing. Para bekantan-bekantan ini nggak takut lagi dengan kedatangan kita. Sambil asik bermain-main di dahan, mereka kelihatannya cuek aja. Kalau dihitung mungkin ada ratusan ekor bekantan yang di kerumunannya itu. My trip, my adventure. Foto dong terakhir udah mau nyampe nih kita. Foto mulu, Wak. Ya udah nggak apa-apa. Gila capek. Gue baru inget nih. Kenapa? Gue kan ada meeting sama temen gue di terasa. Ini udah kelar ya? Bentar Udah. ya? Gue break dulu bentar. Bentar, Wak. Lu sono dulu deh foto-foto. Ngapain sih lo rempong banget? Wih, rapi banget lo. Gue mau konferensi kok. Lo mau konkol pakai ini? Emang baterainya masih nyala? Dari kemarin kan lo mainin
laptop lo terus. Iya, ini kan pakai Intel Core, baterainya 3 kali lebih tahan lama. Dengan Intel RealSense, semua bisa terjadi bro. Lo bisa meeting sama temen lo di mana aja lo berada, kapan aja, walaupun lagi ikutan PJ. Maksudnya gimana sih? Gue masih belum ngerti. Jadi bedanya apa nih teknologi Intel sama teknologi yang lainnya? Jadi gini bro, Intel RealSense teknologi itu punya fitur ajaib. Jadi lo bisa ganti background pada saat video call dengan aplikasi UFO. Lo pasti nggak percaya. Sini gue ajarin, gue buktikan sama lo. Nah, ini gue lagi calling. Nah, Claudia, kan kemarin aku udah bilang sama asisten aku. Lu udah punya asisten gue belum? Belum ada lagi ya. Bermasalah waktu dan harganya, tadi dingin aja di sana. Soalnya aku lagi nggak bisa. Thank you ya Claudia. Nah, gimana? Udah percaya? Percaya gue sekarang, lo udah buktiin. Iya, jadi nih, lu lihat. Backgroundnya lo bisa ganti sesuka hati lo. Begini nih. Pantai. Mau kamu lagi di Mesir, bisa. Mau kamu lagi di Paris juga bisa. Tiba-tiba kamu bisa mental di Menara Pisa. Nah, balik lagi ke kantor. Ready to meeting. Kalau enggak, kamu juga bisa lagi di hutan. See? Nah, sensornya cuma ngedetect gua aja. Jadi kalau lu mau joget-joget di belakang juga gak bakal kelihatan. Wah, serius lo? Mana coba gue buktiin. Lu gak percaya? Lu lihat nih kan? Iya, bener-bener. Gua doang, backgroundnya tetap, lu gak bakal kelihatan. Wah, iya, canggih banget teknologi Intel RealSense ini. Udah gitu, baterainya juga tahan lama ya, awet banget. Ya, apa itu? Udah gak zaman, pakai teknologi yang biasa-biasa. Pakai teknologi keren dari Intel. Setuju gue. Si hidup. Hutan terus terbakar, kabut asap semakin pekat. Sampai kapan ini berakhir? Paru-paru bumi kau rusak. Mau jadi apa bangsa ini? Tak baik jika kita hanya berdiam diri saja. Di pangkalan bun ini, saatnya kita beraksi lebih. Demi menghentikan udara yang tidak sehat. Oke, sebelum kita melakukan waterbombing bersama TNI AU dan juga Badan Penanggulangan Bencana Nasional, kita sebelumnya kita ikut briefing dulu ya. Betul, dan sekarang posisinya udah siap para pejabat-pejabat dan juga satuan di dalam untuk membriefing kita seperti apa prosesnya dan apa yang sebenarnya kita tuju, visi misinya kayak gimana. Wow, kita My Adventure. Selamat pagi. Nah, ini dia briefing dari Danlanut IKR sebelum melakukan aksi pemadaman api dengan bom air pakai helikopter di Pangkalan Bun. Selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian. Tiap pagi sebelum petugas bekerja di titik masing-masing, briefing ini harus diikuti guna keberhasilan dan keselamatan bersama saat melakukan aksi pemadaman api. Wah, itu data-datanya yang mereka miliki agar aksi ini dilakukan tepat sasaran. Siapa? Kita mengerti. Jadi nggak sabar nih buat langsung membasmi api-api yang melalap hutan kita. Sebelum memulai misi baik ini, kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Semoga Tuhan selalu mendukung apa yang kita lakukan. Semoga Tuhan menjaga kita semua. Amin. Selesai. Setelah ini, para kru dengan personil yang bersama penerbangan, silakan dicek kesehatan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Pak Joseph. Pak Joseph sendiri sebagai kepala pimpinan di sini memang sangat memfokuskan untuk bagaimana cara mengatasi bencana nasional bersama-sama. Pak Joseph, terima kasih banyak. Ya, cepat naik pangkat, Pak. Ben.
My trip, my adventure. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, karena apa yang akan kita lakukan ini cukup berbahaya, maka terlebih dahulu harus mengecek kesehatan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, setelah dinyatakan aman dari segi kesehatan, sekarang kita masih harus menunggu. Karena saat helikopter akan terbang, cuaca harus dipastikan aman sesuai standar yang ada. Sedangkan saat ini asap di Pangkalan Bun dinyatakan masih pekat. Kasih tahu pihak TNI Bisa berangkat? negatif. Hah? Ya, X negatif karena terbang. Tapi mereka tetap nanti, mereka nanti ada waterbombing sendiri. Jadi sebenarnya sih kalau memang waterbombing itu schedule-nya memang setiap hari. Ya, cuman kan memang kalau ngelihat kondisi dari BMKG dan juga ketebalan asapnya ini jarak pandangnya. Meski kami gagal untuk terjun langsung memadamkan api dengan cara waterbombing, buat info, ini yang biasa para petugas BNPB di Lanut Pangkalan Bun lakukan. Jika jarak pandang dinyatakan cukup untuk helikopter terbang, maka para petugas pun beraksi. Waterbombing atau bom air ini dilakukan sebagai bentuk hujan buatan, karena pemadaman api secara manual saja tidak cukup. Dengan menyemprot dari ketinggian, titik api akan terlihat jelas seperti ini. Jadi, pemerintah pun terbantu lebih mudah untuk memadamkan api. Semua ini dilakukan semata-mata untuk masyarakat bisa menghirup udara sehat kembali. Semoga bisa terus dilakukan dan efeknya akan cepat mematikan seluruh titik api yang ada di Kalimantan ini. Amin. Debu, asap, polusi seakan menjadi makanan tiap hari. Haruskah derita ini berlangsung menjadi mata rantai yang tak dapat diputuskan? Haruskah kota ini bak hilang karena tertutup asap? Garuda Pancasila sebagai lambang Bhinneka Tunggal Ika terasa tak sempurna, karena banyak sebagian pihak yang malah menghancurkan bangsanya, membuat saudaranya menderita, dan mati perlahan karena menghirup udara yang kotor. Kita sekarang lagi di daerah Tugu Pancasila. Ini apa? Komunitas sama kalian ini sebenarnya? Seseres. Apa? Seseres. Jadi mereka pemilik motor kendaraan tua Honda C70. Oh, apa mereka diperbarui lagi segala macamnya. Jadi bisa difungsikan untuk sok ganteng. Sobat. Emang udah ganteng. Ya udah, let's go. Kita berkendara, kita lihat keadaan di sini, tapi tetap ada adventure. Adventure! My adventure! Perjalanan kami MTMA melawan asap di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah masih berlanjut. Bersama rekan-rekan C-Series, inilah cara kami selanjutnya melawan asap. Dan kami akan bertemu dengan MTMA Palangkaraya. Salut! Karena kabut asap ini sering terjadi, tak heran masyarakatnya seakan tak acuh dengan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Ya, buktinya banyak yang nggak pakai masker. Jujur, saya pribadi lama-lama bosan dan malas pakai masker. Seakan ada penghalang untuk kita menghirup udara. Jadi emang kalau dari penglihatan kalian, ini sepanjang jalan emang kabut banget. Ini sebenarnya masih siang, masih terang banget, cuma karena emang tebalnya asap di sini, jarak pandang itu jadi terbatas banget. Dan juga apa yang kita hirup sekarang itu rasanya nggak enak sama sekali. Wow, kita akan lihat kondisi di Sungai Aru akan seperti apa. Ikutin aja kita. Right, my friend, adventure.
Oke, perjalanan kami terus berlanjut untuk menuju Sungai Arut. Meski asap mengelilingi kita saat ini, nggak ada salahnya selalu menciptakan hal seru kayak gini. Kita parkir sini aja. Katanya tempatnya di depan ya. Menaklukkan dunia tanpa lelah sampai engkau. Ini gue kenalin temen gue dari Palangkaraya. Siapa? Alessandro. Ini dia itu namanya siapa? Rema namanya. Teman namanya Alessandro. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya lo ingat episode gathering nasional Yang di Malang, ya ini terus ada. sekarang mereka pada ngapain? Sekarang kita mengadakan, kami dari MTM Palangkaraya dan teman-teman MTM Palangkaraya, kita ada bagi susu. Saya suka. Bersama MTMA Palangkaraya dan MTMA Pangkalan Bun, ini aksi selanjutnya kami membagikan susu sebagai bentuk untuk memberikan minuman sehat pada anak-anak. Sekali lagi, meski kecil yang kami lakukan, tapi inilah bentuk kepedulian dan kecintaan kami kepada sesama. Dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kalian yang menonton MTMA edisi ini. Keceriaan anak-anak ini membayar semua rasa lelah kami selama ada di Kalimantan Tengah ini. Karena bahagia itu kita yang ciptakan, maka selalu ciptakanlah kebahagiaan itu meski dengan cara yang sederhana. Untuk hidup yang Zaman Indonesia kan? untuk hidup yang lebih baik, dan jangan lupa bahagia. My dream. Oke, saya sama dia berdua lagi. Sekarang kita bawa sedikit apa ya? Woi, awas. Kita bawa ada coklat, di sini ada buku, ada juga masker. ada masker. Ini mungkin sedikit menghibur mereka juga ya. Kalau buat gua nggak penting itu mau apa, yang penting adalah care-nya. Ya. Karena we care, we share. Iya. Yo. Ayo kita menyeberang yuk. Sekarang kita jalan. Ayo anak-anak. Ayo. Sebelumnya kita harus menyeberangi Sungai Arut ini menuju desa yang mau kami tuju. Bersama MTMA yang ada di sini, kita menyeberangi sungai dengan menggunakan sampan. Tuh, dekat sini. Tapi emang harus pakai sampan buat menuju di sini. Sampai. Ayo. Oke. Siapa yang mau coklat? Siapa yang mau buku? Kakak bawa hadiah buat kalian.
menghibur anak-anak, mengembalikan keceriaan mereka, kami memberikan buku, coklat, dan masker ini. Semoga bermanfaat ya kawan. Maaf, hanya ini yang bisa kami bantu. Semoga derita kalian cepat berakhir. Doaku akan selalu besertamu. My trip, my adventure. Selalu ada warna dan selalu ada kegembiraan. Walaupun dengan hal yang kecil sekali. Well, I love this. Berbagi kegembiraan di tengah musibah selalu membawa berkah. My trip, my adventure. There's a place in your heart, and I know that it is love. A place that's brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find me. A better place.